Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan qiraah kita dari kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhi Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Sebelum melanjutkan pembacaan kitab, saya kembali ingin mengingatkan agar senantiasa kita istihdharun niyah, menghadirkan niat-niat kita untuk menuntut ilmu syar'i, untuk beribadah kepada Allah, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya juga mengingatkan untuk para pendengar ikhwan fiddin a'azakumullah agar memperhatikan adab-adab ketika mendengarkan materi. Di antaranya hendaknya seseorang itu ketika mendengarkan materi dia dalam keadaan berwudu, kemudian juga dia memakai pakaian yang baik, sehingga insya Allah dengan berusaha mengagungkan ilmu seseorang bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dia pelajari. Taib, ikhwan fiddin azakumullah, kita akan memulai pembacaan terkait pembahasan anwa'ul i'rabi. Qala al-muallifu rahimahullah wa aqsamuhu arba'atun, dan jenis-jenis i'rab ini ada 4: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa, nasab, khafat dan jazm. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka bagi seluruh isim-isim dia tanda i'rabnya itu berupa rafa, nasab dan khafat, dan tidak ada jazm dalam isim-isim. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Sementara bagi fiil-fiil itu i'rabnya hanya ada rafa, nasab dan jazm, wala khafdha fiha, dan tidak ada khafat pada fiil-fiil. Kemudian qala syarih rahimahullah, wa aqulu, dan aku katakan, anwa'ul i'rabil lati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Jenis-jenis i'rab yang terdapat pada isim dan fi'il seluruhnya itu berjumlah 4. Al-awwalu ar-raf'u, yang pertama rafa'. Watsani an-nasbu, yang kedua nasab. Watsalitsu al-khafdu, yang ketiga adalah khafat atau yang biasa kita kenal dengan jar. Warabi'u al-jazmu, dan yang keempat adalah jazm. Walikulli wahidin min hadhil anwa'il arba'ati ma'nan fil lugati. Maka masing-masing dari jenis-jenis i'rab yang 4 ini itu memiliki makna dalam segi bahasa, makna dari segi bahasa. Wa ma'nan fi istilahin nuhati, dan juga masing-masing dari i'rab itu memiliki makna makna pada istilah ahli nahwu. Amma raf'u fahuwa fil lugati al-ulu wal irtifa'u. Adapun rafa, maka dia makna secara bahasanya adalah al-ulu wal irtifa'u, tinggi dan naik. Wa huwa fil istilahi, sementara makna secara istilah ahli nahwu rafa adalah taghayyurun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa ma naba anha. Perubahan yang khusus yang tandanya adalah dhammah, wa ma naba anha, dan apa saja yang mewakili dhammah pada i'rab tersebut, dan apa saja yang mewakili dhammah atau apa saja yang menggantikan dhammah pada i'rab rafa tadi. Wa sata'rifu qariban ma yanubu 'anid dhammati fil faslil ati insyaallah. Dan engkau akan mengetahui sebentar lagi apa saja yang menggantikan dhammah pada pasal pembahasan yang akan datang insyaallah. Wa yaqa'ur raf'u fi kullin minal ismi wal fi'li. Wa yaqa'ur raf'u fi kullin minal ismi wal fi'li. Dan rafa ini terdapat pada seluruh isim dan fi'il. Nahwu yaqumu aliyun wa yasdahul bulbulu.
Nah, syahidnya di sini yaqumu itu merupakan rafa juga, aliyun dia rafa juga sebagai fa'il. Wa yasdahu itu fi'il mudhari juga rafa marfu dia. Al-bulbulu begitu juga sebagai fa'il. Yaqumu aliyun, ali berdiri. Wa yasdahul bulbulu, bulbul itu bersuara. Itu mengenai rafa. Wa amman nasbu fahuwa fil lugati, adapun nasab dia dari segi bahasa artinya adalah al-istiwa'u wal istiqamatu, rata dan lurus. Wa huwa fil istilahi, sementara menurut istilah ahli nahwu, taghayyurun makhsusun alamatuhul fathatu wa manaba anha, perubahan yang khusus, yang tandanya adalah fathah dan apa saja yang mewakili fathah tersebut atau apa saja yang menggantikan fathah pada i'rab nasabnya. Wa yaqa'un nasbu fi kullin minal ismi wal fi'li aidan, dan nasab juga ini terdapat pada seluruh isim dan fi'il. Nahwu lan uhibbal kasala, seperti contoh lan uhibbal kasala, selamanya aku tidak menyukai kemalasan. Maka syahidnya di sini uhibba, itu ada nasab di situ, uhibba. Begitu pula al-kasala, al-kasala juga nasab pada isim. Uhibba tadi nasab pada fiil. Wa ammal khafdu fahuwa fil lugati at-tasaffulu. Adapun khafat atau yang biasa kita kenal dengan jar, maka dia makna secara bahasa adalah at-tasafful, artinya di bawah atau sesuatu yang di bawah, berada di bawah. Wa huwa fil istilahi, sementara menurut istilah ahli nahwu, taghayyurun makhsusun alamatuhu al-kasratu wa manaba anha, perubahan yang khusus yang tandanya adalah kasrah dan apa saja yang menggantikan kasrah pada i'rab khafat tersebut, dan apa saja yang menggantikan atau mewakili kasrah pada i'rab khafat tersebut. Kemudian beliau mengatakan wala yakunul khafdu illa fil ismi, dan khafat ini tidak ada kecuali hanya pada isim saja. Khafat ini tidak terjadi kecuali hanya pada isim saja. Nahwu ta'allamtu minal kasuli, syahidnya pada kata kasuli, al-kasuli. Ta'allamtu minal kasuli, saya merasa sakit karena disebabkan rasa malas, karena sebab malas. Taib itu khafat ini hanya pada isim, sebagaimana kata al-kasuli. Wa ammal jazmu fahuwa fil lugati al-qat'u. Adapun jazm, maka dia makna secara bahasa adalah al-qat'u, artinya pemutusan atau terputus, atau boleh juga memutuskan, ya. Tapi yang cocoknya sebenarnya terputus, al-qat'u, terputus. Wa fil istilahi, sementara menurut istilah ahli nahwu, jazm adalah taghayyurun makhsusun alamatuhu as-sukunu wa manaba anha, perubahan yang khusus atau perubahan yang khusus yang tandanya adalah sukun dan apa saja yang menggantikan sukun, pada i'rab jazm. Wala yakunul jazmu illa fil fi'lil mudhari'i. Nah, ini sebagaimana tadi di isim tadi itu khafat ini tidak terjadi kecuali pada isim, maka jazm ini tidak terjadi kecuali pada fi'il mudhari saja, kecuali pada fi'il mudhari. Nahwu lam yafuz mutakasilun, syahidnya di kata yafuz, itu fi'il mudhari yang dijazm tandanya sukun. Lam yafuz mutakasilun, orang yang malas itu tidak akan sukses. Orang yang malas atau yang mutakasil, membuat-buat kemalasannya, malas yang dibuat-buat itu tidak akan sukses. Faqad tabayyana laka anna anwa'al i'rabi ala thalathati aqsam. Kemudian beliau kesimpulkan, kata beliau,
rahimahullah, maka jelaslah sudah bagi Anda bahwasanya jenis-jenis i'rab itu ada 3 jenis. Yang pertama, qismun mushtarakun bainal asma'i wal af'ali. Itu jenis yang bersama-sama di dalam jenis tersebut isim dan fi'il. Isim-isim dan fi'il-fi'il. Jadi ada bagian i'rab kita telah bersepakat bahwa i'rab itu terbagi menjadi 4. Maka dari 4 ini ada bagian yang dia khusus pada bersama-sama isim dan fi'il. Jadi i'rabnya ini jenis i'rabnya imma dia rafa, nasab, jar atau jazm. Ini dari antara yang 4 ini ada yang bersama-sama dari segi ketika dia pada isim ataupun ketika pada fi'il. Yaitu wa huwa raf'u wan nasbu. Yaitu i'rab rafa dan i'rab nasab. Jadi maksudnya i'rab rafa boleh terjadi pada isim dan fi'il, sebagaimana juga i'rab nasab boleh terjadi pada isim dan fi'il. Kemudian yang kedua, qismun mukhtassun bil asma'i. Jenis yang khusus untuk isim saja. Wa huwal khafdu, yaitu al-khafat. Jadi al-khafat ini terjadi pada isim saja, tidak ada khafat pada jazm. Dan yang terakhir, qismun mukhtassun bil af'ali wa huwal jazmu. Itu jenis yang khusus terjadi pada fi'il saja, yaitu al-jazm. Maka tidak ada jazm itu terjadi pada isim. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Itu saja saya kira cukup sekian, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.